Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Wenda Fatia Tunisa. Nah, di video kali ini saya akan membagikan sebuah kegiatan saya di KKN siklus kedua, yaitu fokus kegiatan pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Nah, di sini saya mengunjungi 2 SD dengan masing-masing satu guru yang berbeda tingkat pengajarannya. Di sini saya mengunjungi SD yang letaknya lumayan jauh dari daerah saya, dikarenakan domisili saya merupakan zona merah yang dimana seluruh kegiatannya itu dilangsungkan dari rumah, jadi tidak ada guru-guru yang sekolah. Nah, jadi saya di sini berinisiatif untuk mencari SD bersama rekan saya di domisilinya, seperti itu. Untuk selengkapnya mengenai KKN siklus 2 ini, mari kita lihat video selanjutnya. SD yang pertama saya kunjungi yaitu SDN Pamentasan 1 yang terletak di Desa Gajah Mekar, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Jangan lupa untuk cek suhu terlebih dahulu dan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Selanjutnya, di ruangan kelas yang sepi ini tidak ada pembelajaran tatap muka dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Di sini disediakan beberapa tempat untuk mencuci tangan agar tangan kita tetap steril dari kuman. Mengimplementasikan kurikulum disesuaikan dengan keadaan dan sekolah. Kita ambil yang origin terus, tapi meskipun diambil dari hal yang berbeda saja, tidak lepas dari panduan-panduan dari pemerintah. Jadi berfokus pada kompetensi dasar dari pemerintah. Jadi menggunakan kurikulum darurat saat ini. Kalau strategi karena saya terutama yang mempunyai sedang mengikuti program pendidikan. Jadi sekarang itu guru-guru mau tidak mau harus berinovasi untuk jangkau anak-anak. Karena selama pandemi sekarang pembelajaran anak-anak terus dilaksanakan secara daring, terutama masa pertama sekarang. Mau tidak mau anak-anak kalau sebelum KKN, anak-anak yang tidak mempunyai gadget ada yang ke sekolah beberapa dengan prokes yang ketat. Nah, strateginya dengan menguasai aplikasi-aplikasi seperti kalau PAT kemarin, semester pembelajaran kemarin, anak-anak itu menggunakan aplikasi Quizzes. Alhamdulillah siswa bisa dengan program guru berbagi, orang tua berbagi, anak-anak bisa mengikuti 95% bisa. Kalau media pembelajarannya tergantung kemampuan guru-guru di sini di sekolah. Kalau saya pribadi, saya menggunakan Google Meet, aplikasi Google Meet dengan dikombinasikan dengan yang lainnya seperti workbook, membuat game supaya anak-anak itu lebih menarik, lebih juga video-video dari YouTube. Disesuaikan dengan kebutuhan anak. Kalau sekarang mungkin lebih kepada pengembangan lebih pekertinya, tidak berbasis kepada komputer, diusahakan barang-barang bekas yang ada di rumah. Kalau untuk tolak ukur, anak dengan berusaha melakukan tugas yang diberikan oleh gurunya itu sudah luar biasa. Dulu mungkin 70-30% ya hidupnya, tapi kalau sekarang kita itu belajar itu harus berdasarkan kebutuhan anak. Situasi pandemi sekarang, psikologis anak yang tidak memungkinkan, kognitif itu baru 40%, selebihnya afektif dan yang lebih banyak kognitif. Alhamdulillah efektif. Terus anak-anak mengenal hal-hal baru juga, karena dengan pembelajaran dari ini kan hal baru, terutama bagi siswa sekolah dasar di sekolahnya kesulitan dengan dikomunikasikan, sosialisasikan dengan orang tua. Alhamdulillah makin kesini anak-anak makin senang. Iya, tentunya sangat. Jadi karena belajar di mana saja, kapan saja, dengan adanya pembelajaran seperti ini, jadi saya bisa memberikan berbagai sumber ke anak-anak.
Ya, karena zaman ini zaman digital ya, pasti insya Allah kedepannya rencana yang saya akan implementasikan, yang saya terpikirkan memang sewaktu-waktu ingin gitu ya, belajar jarak jauh. Karena untuk mengenalkan anak sesuai dengan zamannya. Sekarang kalau di grup orang tua, karena saya pengalaman disatukan, jadi ada komplain juga. Ibu terlalu banyak chat yang masuk sehingga grup ini terlalu berisik gitu ya. Gimana kalau hanya admin saja? Oh, jadi ya sudah, saya terutama di masa pandemi sekarang ada dua grup. Ini untuk yang di luar. Kalau kalian ada keluhan apapun silahkan utarakan atau japri saja ke ibu. Saya itu takut tidak bisa memberi solusi, paling hanya menasihati saja, terutama kalau di luar area tanggung jawab saya, urusan keluarga mereka, paling kasih masukan saja. Kalau harapan, pasti anak-anak juga kalau ditanya ingin tatap muka dengan ibu guru, karena berbeda sekali. Meskipun ada hikmahnya dengan adanya pandemi ini, jadi saya termotivasi untuk lebih inovasi, untuk lebih mencari sumber-sumber lain, untuk lebih gimana sih ini ke anak-anak supaya maksimal gitu diterima. Meskipun berbeda penerimaannya karena mungkin latar belakang, itu kan tugas sebagai seorang guru meluruskan. SD selanjutnya yang saya kunjungi yaitu SDN Gajah Karamat yang letaknya atau lokasinya tidak terlalu jauh dari SDN Pamentasan 1. Di sini juga disediakan tempat untuk mencuci tangan agar tangan kita tetap steril. Terlihat ruangan kelas dan lingkungan sekolah yang sangat sepi dikarenakan tidak adanya aktivitas guru dan siswa. Guru-guru pun beberapa ada yang work from home, jadi lingkungan sekolah terasa lebih sepi daripada sebelum pandemi. Kita pakai kurikulum 13 yang menyatu dengan kurikulum ke belakang untuk meningkatkan pembelajaran di saat sekarang dikarenakan kondisinya terpapar, sehingga kita tidak PTM dengan melakukan anak-anak BDR dengan melaksanakan daring. Nah, tapi karena di sini itu tidak sama dengan di daerah-daerah yang lain, masih ada yang belum punya. Jadi kita diadakan dengan orang tuanya bersosialisasi untuk dan orang tuanya yang ke SD secara kelompok, tapi tidak berkelompok karena kita melakukan dengan prokes gitu, membawa tugas ke sekolah seperti itu. Alhamdulillah kita berjalan lancar dengan memakai gambar ataupun dengan lingkungan setempat. Kalau anak-anak itu kita menerangkan tentang apa itu sawah, anak-anak kan dekat dengan rumahnya bisa melihat, atau menerangkan dengan pertanian atau perkebunan ataupun dengan kita jacair gitu ya, ibu-ibu lihat gitu kan di sini dengan melakukan ada yang secara langsung dikenakan dengan keadaan situasi yang didiami anak ataupun juga dengan gambar. Jadi belajar dari lingkungannya sendiri. Begitu. Pengalaman. Itu. Media yang dimodifikasi secara alami, adanya konseptual dan tekstual. Konseptualnya secara praktek, tekstualnya dengan teori. Sudah disimpan di buku. Umurnya satu dengan penilaian tugas dan tulisan ataupun dengan hasil kerja anak. Sebelum pandemi, sebelum COVID ini, kita melaksanakan PTIP dengan memakai 3 ranah antara afektif, kognitif, afektif, dan psikomotor. Di mana di K13 yang memunculkan bukan kognitif, tapi afektif dan psikomotor. Nah, kita kan tahu ya, kalau di pandemi secara daring kita cuma tahu kognitifnya aja, pengetahuannya saja, karena kita jauh. Tapi kalau secara langsung PTM kita akan melihat antara sikap dan psikomotornya. Justru saya sarankan itu sangat jauh. Jadi kalau dengan daring, jadi banyak kendala, banyak di sisi lain. Kadang orang tuanya itu, adakah uang untuk membeli kuota? Seperti itu. Jadi jangankan untuk pembelajaran, karena di sini orang tuanya kebanyakan di lemah. Jadi justru di SD ini kita yang lompat, yang ngejar anak. Kalau dia yang
lain mah anak-anak yang butuh. Kalau di sini mah ya Allah, justru kita sebagai guru tuh bagaimana supaya anak mendapat pembelajaran yang layak. Nah, dengan daring ini sangat tidak pas. Kalau pemerintah sekarang membuka PTM, mudah-mudahan tidak seperti pandemik, sekolah biasa laksanakan dan kita bisa melihat 3 ranah itu. Jadi Lebih baik PTM gitu aja, pembelajaran tatap muka saja. Dengan situasi ini sangat berat untuk guru. Satu, apakah anak-anak punya HP Android? Satu itu, malah sarana. Yang kedua, apakah bapak dan ibunya orang tuanya mampu membimbing terhadap peserta didik? Yang ketiga, tidak terlihatnya yang 3 ranah itu. Jadi sangat untuk ke pemerintah pun saya itu ingin mengajukan dengan adanya kondisi pandemik ini mudah-mudahan secepat hilanglah. Kita melaksanakan PTM seperti biasa, pembelajaran seperti biasa. Dikarenakan untuk guru sangat berat. Satu, ya kadang walaupun ada sumbangan dari pemerintah mengenai kuota, tidak selamanya loh. Itu kan berat untuk kita. Beratnya tidak tahu sedetail mungkin tentang peserta didik, maju mundurnya yang 3 ranah itu, dan tidak tahu tentang kebiasaan, bakat, dan serta karakter seperti itu. Jadi berharap segeralah PTM. Kita masih banyak kendala dan kesulitan yang terjadi pada saat pembelajaran daring, baik dari orang tua maupun dari gurunya sendiri. Di satu sisi ada guru yang lebih semangat dan lebih menyenangkan pembelajaran daring saat ini karena menurutnya ia bisa lebih menjadi inovatif, lebih menjadi kreatif, dan ia bisa lebih fleksibel karena bisa mengajar dan di mana saja dan kapan saja. Lain halnya, terdapat satu guru dan memang wilayah sekolah tersebut masih kurang untuk mengenai era digital gitu. Jadi guru itu masih kebingungan bagaimana caranya agar anak tetap mendapatkan pembelajaran yang layak walaupun di masa pandemi saat ini. Dan guru pun telah mendapatkan sebuah solusi dengan cara mengadakan pertemuan kepada orang tua dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sekian video siklus 2 kali ini, sampai berjumpa di kegiatan siklus ketiga. Terima kasih.